Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du, ma'asyiral kiram, insan KPK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua diberi Ramadan Mubarak ini dalam kondisi sehat. Covid 19 sampai 2020 yang telah menyertai kita, alhamdulillah saat ini mudah-mudahan telah menyingkir dari bumi Indonesia dan juga menyingkir dari dunia. Mudah-mudahan begitu, walaupun masih ada beberapa yang terjangkit, mudah-mudahan tidak mengganggu puasa Ramadan kita tahun ini. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, bahwa salah satu hikmah puasa itu adalah agar mengekang diri kita dalam berhubungan, pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua membatasi dan mengekang diri supaya relasi kita dengan sesama manusia dengan puasa itu meningkat empatinya, meningkat persaudaraannya. Maka berbicara ketika kita membahas tentang persaudaraan, apa dan lingkupnya apa sebenarnya persaudaraan dalam Islam. Kiai Ahmad Siddiq pada tahun 1989 menjelaskan ada 3 konsep ukhuwah ataupun persaudaraan dalam perspektif Islam. Pertama adalah konsep ukhuwah Islamiyah. Dasarnya adalah sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu tersebut, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Ini yang mendasari bahwa konsep persaudaraan yang secara biologis, secara nasab, sesungguhnya yang disebut saudara adalah saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak, dan lain-lain. Itu adalah konsep nasobiah atau konsep biologis. Namun dalam perspektif Islam kemudian secara istilah dikembangkan dalam beberapa hal. Pertama, saudara ternyata tidak hanya saudara seibu, tidak hanya saudara sebapak atau saudara sekandung, tetapi semua umat Islam adalah saudara kita. Apa maknanya? Harapannya kita berbaik-baik, bersilaturahmi, dan menebarkan pelindungan maupun kepedulian kita bukan hanya kepada saudara kita, tetapi kepada semua umat muslim dimanapun berada, mau di Indonesia ataupun dimanapun. Itu adalah konsep persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dalam hadis riwayat Bukhari juga ditetapkan, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain merasakan sakit juga. Dan jika tidak bisa tidur, maka yang lain juga merasa tidak bisa tidur atau merasakan demam yang sama. Ini menunjukkan bahwa kita dengan mukmin dan muslim yang lain satu tubuh. Kalau kaki sakit, maka yang merasakan bukan hanya kaki tapi seluruh tubuh. Itulah perumpamaan persaudaraan kita sesama muslim. Selanjutnya, dalam konsep perkembangannya, persaudaraan ini tak cukup juga hanya kemudian persaudaraan secara biologis, persaudaraan secara kesamaan agama, tapi juga yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia. Nah, kalau tadi yang disebut adalah wahai orang yang beriman, dalam Al-Hujurat ayat 13 ini yang disebut adalah hai manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sebagaimana di beberapa ayat sebelumnya, salah satu bentuk takwa itu adalah berbuat kebajikan. Maka bentuk persaudaraan yang kedua ini, karena yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu menunjukkan bahwa kebangsaan dan kesukuan kita itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, itu agar kemudian tetap lita'arofu, saling mengenal, dan kalau mengenal saling memahami, dan kalau saling memahami menjadi saling berbuah kebajikan. Ini yang kemudian melahirkan bahwa konsep ukhuwah itu selain ukhuwah Islamiyah juga kemudian ada ukhuwah wataniyah. Artinya kita berbangsa Indonesia, mungkin sukunya berbeda-beda, tetapi perbedaan kesukuan itu tidak membatasi kita untuk kemudian saling berbuat baik, saling menafkahkan ke harta yang sebagian diberikan oleh Allah kepada mereka sesama bangsa, termasuk juga kalau ada kesalahan saling memaafkan. Itu konsep ukhuwah wataniyah. Artinya kita bersaudara, merasakan sakitnya orang lain, merasakan kesulitan orang lain, bukan hanya sekedar karena nasab, bukan hanya sekedar karena kesamaan agama, tapi juga karena kesamaan berbangsa, termasuk berbangsa Indonesia. Yang ketiga, dalam Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, berlaku adil ini kepada siapa? Tidak ada batasannya. Karena kita dicipta sebagai rahmah bagi alam raya. Maka sesungguhnya ukhuwah itu menunjukkan bahwa tak cukup karena saudara sekandung, saudara seiman, saudara sebangsa, tapi juga berbuat adil, berbuat menjadi rahmah, itu harus menjadi buah bagi rahmah bagi sesama manusia. Mau dimanapun berada, mau dalam kondisi apapun, mau apapun suku, bangsa, dan agamanya. Ini yang mari kita sadari bahwa sekali lagi ukhuwah Islam itu sebagai bagian dari pengejawantah ataupun aktualisasi rahmatan lil alamin itu harus mencakup di tiga hal tersebut. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, berbangsa Indonesia, berbangsa di masing-masing bangsa dan sukunya, dan yang terakhir ukhuwah basariyah, bahwa persaudaraan kita mungkin dengan orang lain berbeda kulit, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama, tapi mereka juga sama-sama manusia, merupakan makhluk dan ciptaan oleh Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, insan KPK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita aktualisasikan ukhuwah, persaudaraan, mengenal, memahami, peduli, dan juga melindungi segenap saudara-saudara kita, tak hanya saudara sekandung kita di rumah, tak hanya
saudara kita sesama Muslim, tak hanya saudara kita sesama bangsa Indonesia, tetapi bagi segenap umat manusia, karena mereka sesungguhnya sejatinya adalah sama-sama makhluk Allah, sesama-sama adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwajibkan menjadi rahmah, menjadi penyebar kasih dan sayang pada semuanya. Mari mudah-mudahan puasa ini mendidik kita untuk kemudian lebih peduli pada saudara-saudara kita, baik saudara kita sekandung, saudara kita seagama, sebangsa, dan sesama manusia. Mudah-mudahan puasa kita semakin meningkat kualitasnya dengan mengimplementasikan nilai-nilai persaudaraan bagi segenap umat manusia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.